Pengertian ukhuwah Nadiyah. Ukhuwah Nadiyah secara etimologi berasal dari dua kata berbahasa Arab. Ukhuwah yang artinya persaudaraan, Nadiyah berarti perspektif kelompok NU. Secara etimologi, ukhuwah Nadiyah adalah formulasi sikap persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau satu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tradisi, dan sejarah bangsa serta prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Singkatnya, ukhuwah Nadiyah adalah persaudaraan ala NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Penjabaran ukhuwah di bidang sosial politik. Konsepsi ukhuwah Nadiyah juga merujuk pada Muqaddimah ART NU yang secara umum dinyatakan bahwa NU perlu mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Timbulnya ada dua sikap ukhuwah dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh satu, adanya persamaan, baik dalam masalah keyakinan agama atau wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, ataupun cita-cita. Adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai melalui kerjasama, gotong royong, serta persatuan. Ukhuwah Nadiyah di bidang sosial merupakan penjabaran dari sikap masyarakat kata NU yang bercirikan tawasud dan iktidal, tasamuh, tawazun, serta amar ma'ruf nahi mungkar. C. Macam-macam ukhuwah Nadiyah. 1. Ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar pemeluk agama Islam. Ukhuwah Islamiyah merupakan dasar keharmonisan bermasyarakat, khususnya bagi masyarakat Muslim antara satu Muslim dengan Muslim lainnya. Bentuk ukhuwah ini tidak dibatasi oleh wilayah, kebangsaan, atau ras, sebab seluruh Muslim di dunia, dimanapun berada, adalah saudara. Orientasi ukhuwah Islamiyah mengacu pada ruhut tadayun, yaitu semangat beragama yang harus dipahami, didalami, dan diamalkan. Ruhut tadayun watoniyah, yaitu persaudaraan antar sesama bangsa. Islam sebagai agama yang universal memiliki sifat ukhuwah kebangsaan, saudara dalam arti yang sebangsa meskipun tidak seagama. Tata hubungan ukhuwah watoniyah menyangkut hal-hal yang bersifat sosial budaya. Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kelestarian hidup sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan di atas bumi. Ruhul Watoniyah, yaitu semangat cinta tanah air, keterlibatan NU dalam pergerakan kebangsaan perjuangan kemerdekaan Indonesia. NU telah secara aktif mengumandangkan semangat cinta tanah air. 3. Ukhuwah Insaniyah atau Basyariyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Memahami dan mengaplikasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya diterapkan di kalangan masyarakat Muslim. Islam dapat diaplikasikan di masyarakat manapun sebab secara esensial Islam merupakan nilai yang bersifat universal. Islam mengajarkan prinsip kesamaan dan kesetaraan manusia sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Al-Hujurat. Implementasi ukhuwah insaniyah mengacu pada ruhul insaniyah, yaitu semangat yang mendorong setiap warga negara Indonesia untuk menghormati setiap hak asasi manusia. Selain ruhul insaniyah, ukhuwah insaniyah juga mengacu pada ruhul ta'adudiyah, yaitu semangat menghormati perbedaan. D. Problematika ukhuwah Nadiyah.
Hambatan-hambatan yang timbul menjadikan faktor adanya ukhuwah Nadiyah antara lain: 1. Tipisnya pemahaman tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Lebih dari 500 suku dengan budaya yang sangat bervariasi berkumpul dalam satu ikatan kebangsaan dengan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Banyaknya manusia menyadari bahwa dirinya berbudaya, atau mungkin juga sadar kalau mereka tidak berbudaya, akan tetapi sedikit dari mereka yang mengetahui tentang maknanya budaya. 2. Singgungan antar budaya. Singgungan antar budaya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan dapat dikatakan bila semakin banyak perkumpulan budaya, maka semakin banyak pula pertikaian antara etnis. Secara rasional, dominasi satu budaya sangat memungkinkan untuk memarginalkan yang minoritas. Persinggungan antar budaya, dominasi mayoritas atas kaum minoritas. Semua permasalahan keanekaragaman tersebut haruslah dijawab dengan strategi khusus yang dapat mengkondisikan keadaan semakin kondusif. 3. Fanatisme buta. Sikap fanatisme ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat haruslah fanatisme yang berbasis tasamuh dan toleran. Jika di antara kita berfanatisme tanpa didasari tasamuh, maka perpecahan pasti terjadi. Dunia Islam membutuhkan persatuan kita, bukan perpecahan. 4. Perbedaan mazhab. Di balik perbedaan yang dimiliki masyarakat Muslim, kita bertuhan yang sama dan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti Nabi yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Satu kitab suci Al-Quran, berkiblat satu, yaitu Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Perbedaan mazhab sebenarnya hanya berkisar pada masalah-masalah furu'iyah saja, yang tidak perlu diperpanjang untuk diperdebatkan. Malah justru semakin menambah lebarnya jurang pemisah antar kaum muslimin. 5. Adanya aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dari prinsip dasar ajaran Islam. Ada 10 kriteria aliran sesat Islam menurut Majelis Ulama Indonesia, antara lain: 1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. 2. Meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otentisitas atau kebenaran wahyu. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir. 6. Mengingkari al-hadis sebagai sumber hukum. 7. Melecehkan atau merendahkan Nabi Muhammad SAW. 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. 9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat Islam. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Penerapan dan pelestarian ukhuwah Nadiyah. Islamiyah adalah pengembangan saling pengertian, saling menghormati dan tidak mengklaim kebenaran sendiri, agar jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia dapat saling mengisi. Ukhuwah Wataniyah sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa Indonesia. Beberapa langkah untuk merajut ukhuwah Nadiyah antara lain: 1. Menegakkan prinsip Islam dalam masyarakat yang plural dan multikultural. 2. Menegakkan toleransi beragama. 3. Menjalin hubungan toleransi dan ukhuwah Islamiyah. 4. Menjalin hubungan toleransi dengan antar umat beragama. 5. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah.